Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pada video kali ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu masih tentang lapisan pada bumi, tapi pada video kali ini Ibu akan melanjutkan membahas tentang atmosfer. Jadi pertama ada tekanan udara di atmosfer. Jadi, tekanan udara di daerah yang dekat permukaan bumi itu lebih besar, sedangkan tekanan udara di daerah yang lebih tinggi akan lebih rendah. Oleh karena itu, semakin tinggi suatu tempat, maka tekanan udara semakin rendah. Nah, jadi untuk membuktikan hal ini, boleh kalian mengingat-ingat waktu sedang naik pesawat. Jadi saat ketika pesawatnya sudah lumayan tinggi, sudah di atas, maka perlahan-lahan kuping kita itu seperti ada yang menutupi kan? Nah, itu tandanya tekanan udara itu semakin tinggi, tekanan udara itu semakin rendah. Sama juga saat kita sedang mendaki gunung. Jadi ketika sampai di puncak, tekanan udara itu dimana sudah lebih rendah, maka kuping kita juga akan mengalami hal yang sama seperti itu. Jadi di sini kalian bisa lihat di grafik, jadi semakin tinggi suatu tempat, maka tekanan udaranya juga akan semakin rendah seperti itu. Jadi kebalikan. Lalu selanjutnya ada suhu di atmosfer. Nah, jadi setiap lapisan atmosfer itu memiliki suhu yang berbeda karena penyusun dari setiap lapisan atmosfer itu berbeda-beda. Nah, jadi kalian bisa lihat ya di grafiknya bentuknya seperti zigzag. Jadi ada yang menurun, lalu meningkat, menurun kembali, lalu meningkat kembali, dan seterusnya. Nah, jadi pertama kita akan membahas di lapisan troposfer dulu yang pertama. Jadi di lapisan troposfer itu memiliki suhu minus 52 derajat Celcius sampai 17 derajat Celcius. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini. Di sini sekitar 17 sampai minus 52. Sampai sekitar sini. Berarti kan menurun ya suhunya. Lalu, lapisan stratosfer itu memiliki suhu yang lebih tinggi karena adanya ozon yang mampu menyerap energi matahari. Nah, lebih tinggi di sini maksudnya suhunya itu meningkat dibanding lapisan sebelumnya. Jadi kan karena lapisan sebelumnya itu berkurang seperti ini, lalu di lapisan stratosfer meningkat. Nah, meningkat karena adanya ozon. Nah, selanjutnya, di lapisan selanjutnya itu, pada lapisan mesosfer memiliki suhu yang lebih rendah karena karakteristiknya mirip dengan lapisan troposfer. Nah, jadi karena mirip dengan troposfer maka suhunya juga kembali berkurang seperti itu. Berkurang di sini maksudnya lebih rendah dibanding lapisan sebelumnya. Jadi yang dari awal ini 0 berarti berkurang sampai ke sini, sampai negatif sekitar 89 atau ke atas. Lalu lapisan yang terakhir yaitu lapisan termosfer dan juga eksosfer memiliki suhu yang paling tinggi karena molekulnya sangat efektif dalam menyerap energi matahari. Jadi karena pada lapisan ini cukup banyak menyerap cahaya matahari, maka suhunya juga semakin meningkat seperti itu. Sampai tadi ya bisa mencapai 1000 lebih itu berada di lapisan di sini. Seperti itu. Nah, yang terakhir, lapisan ozon atau O3. Jadi lapisan ozon ini disusun oleh oksigen yang terdiri dari 3 atom. Nah, sebelum itu coba kita ingat-ingat lagi, ozon itu berada di lapisan yang kedua, berarti di stratosfer. Nah, lapisan ozon ini berfungsi untuk menahan radiasi sinar ultraviolet. Nah, jumlah radiasi ultraviolet yang sampai ke permukaan bumi itu hanya 1%, sedangkan 99%-nya sudah diserap oleh lapisan ozon. Jadi meskipun hanya 1% yang masuk, tapi masih tetap terasa ultravioletnya itu pada manusia. Apalagi kalau misalnya lapisan ozon itu rusak, maka akan lebih dari 1% yang masuk dan pasti sangat-sangat berdampak pada manusia. Seperti itu. Lalu selanjutnya, masih tentang lapisan ozon, jadi konsentrasi ozon dapat berubah-ubah. Nah, ini disebabkan oleh CFC atau chlorofluorkarbon. Nah, ini sudah pernah kita bahas di materi-materi sebelumnya. Jadi, CFC ini terdiri dari klorin, fluor, dan juga karbon. Jadi, kenapa sih CFC ini bisa mempengaruhi lapisan ozon?
Jadi ketika CFC berada di atmosfer, sinar UV itu memecah CFC. Jadi ada yang klorin saja, lalu ada fluorun saja, karbon saja, dan sebagainya. Nah, atom klorin ini menjadi bebas, terpisah dari teman-temannya. Nah, atom klorin yang terbebas ini akan memecah molekul ozon, yang itu tadi O3. Sehingga klorin mengikat satu atom oksigen dan menjadi ClO. Sedangkan sisanya membentuk oksigen. Nah, jadi kan ada 3 oksigen. Klorin itu mengikat satu oksigen. Nah, jadi ketika klorin dan oksigen berteman menjadi ClO, sedangkan oksigennya lagi yang sisa ini, yang 2 ini menjadi O2. Nah, akibatnya lapisan ozon itu berkurang, O3 itu berkurang, karena O3 berubah menjadi ClO dan juga oksigen. Nah, oleh karena itu, ozon berlubang, seperti itu. Nah, mungkin sudah cukup jelas ya kenapa CFC bisa mempengaruhi lapisan ozon. Nah, mungkin cukup sekian materi pada video kali ini. Jadi, silakan kalian tonton video selanjutnya untuk memahami tentang hidrosfer dan juga litosfer. Jadi, sampai ketemu di video selanjutnya.